Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Oke, teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Ada juga definisi lain dari teknologi, di mana teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan, baik pada masyarakat maupun lingkungannya. Oke. Teknologi juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan di mana merupakan kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai teknologi, sekarang kita akan masuk ke pengertian teknologi informasi. Oke, berikut salah satu definisi information technology yang diambil dari Information Technology Training Package ICA 99, bahwa industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengolah data, dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Oke, di sini ada beberapa pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Fauzi, di mana teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sedangkan menurut Hack dan Kane, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Oke, kalau menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, di mana hanya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak saja yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Oke, teknologi informasi menurut William dan Sawyer, di mana teknologi yang menggabungkan komputasi ya, komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, serta video. Oke, beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Pertama, pada bidang pendidikan, ya, di mana teknologi pembelajaran di sini terus mengalami perkembangan ya, seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, baik makalah teknologi informasi dan komunikasi, sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Nah, di sini internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih, ya, di mana kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa kita sebut sebagai e-learning, ya. Seperti yang kita lakukan saat ini, jadi mahasiswa tidak harus datang ke kampus, tapi cukup mengakses ya situs e-learning dari sebuah institusi kampus. Jadi mahasiswa bisa melakukan pembelajaran, ya, di mana akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Nah, kalau penerapan dalam bidang kesehatan, ya, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Nah, di mana sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat pasien
riwayat penyakit pasien tersebut. Jadi seperti rekam medis ya. Nah, contoh lainnya juga digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Oke, kalau dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking, seperti yang kita gunakan sekarang ini ya, udah pasti setiap nasabah dari sebuah bank ya, mayoritas sudah menggunakan internet banking. Nah, beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking seperti transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran, tagihan, serta informasi rekening itu bisa kita lakukan di internet banking. Yang sebelum adanya internet banking, kita harus datang terlebih dahulu, baik ke teller atau melalui mesin ATM. Oke, untuk bidang bisnis, dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, di mana pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-commerce. Nah, di sini e-commerce sudah nih ya menjamur ya. Nah, apa sih e-commerce itu? Nah, e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi yang bisa kita akses di sebuah website ya www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang atau e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, baik pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business ini lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, serta lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, kalau di bidang pemerintahan, ya, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program-program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government di sini juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Oke, kalau di bidang perusahaan, penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan, di mana kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja, di mana penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalkan kita menerapkan ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, ERP di sini adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Oke, beberapa contoh teknologi informasi ya. Di sini contohnya yaitu pengiriman SMS, short message service. Nah, alatnya apa aja sih yang bisa kita pakai untuk mengirim SMS? Yaitu kita bisa menggunakan handphone ya. Medianya yaitu melalui udara atau wireless. Nah, biasanya kalau SMS itu data atau informasi yang kita kirimkan berupa teks. Nah, kalau MMS itu multimedia service ya. Alatnya bisa menggunakan handphone, medianya juga bisa melalui wireless. Nah, data atau informasi yang dikirimkan itu bisa berupa teks dan gambar. Oke, kalau email itu alat komputer ya, handphone atau PDA bisa melalui wireless atau kabel medianya. Nah, biasanya yang dikirim itu berupa teks atau mungkin juga kalau email bisa ada lampirannya, attachment atau berupa gambar ya.
Kalau akses Facebook itu alatnya handphone, komputer, atau PDA. Nah, medianya yang kita pakai itu bisa berupa wireless atau kabel ya, menggunakan wireless atau kabel. Kemudian data informasi yang bisa kita kirim atau kita akses di Facebook itu bisa berupa teks, gambar, atau video. Nah, untuk aplikasi sistem akademik ya, sistem informasi manajemen akademik. Nah, ini biasanya alat yang digunakan itu adalah komputer ya. Terus bisa media yang digunakan itu bisa wireless atau menggunakan kabel. Nah, biasanya juga data yang atau informasi yang dikirimkan di aplikasi akademik itu berupa teks. Oke, contoh teknologi informasi lainnya itu contohnya saling bertukar file lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pengenalan komputer hardware, software, dan brandware. Oke, definisi komputer yaitu merupakan peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Oke, aspek komputerisasi terdiri dari dua, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis, di mana aspek teknis itu terdiri dari hardware, software, dan brandware. Sedangkan aspek non-teknis yaitu dukungan manajemen dan disiplin baru. Oke, kita akan masuk ke klasifikasi komputer, di mana kalau kita lihat dari berdasarkan jenis data yang diolah, ya, ada komputer analog, yaitu keluaran dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk dial atau grafik, ya. Contohnya besaran arus listrik, ya, di mana keuntungan dari komputer analog adalah dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu. Dan kerugiannya adalah komputer jenis ini kecepatannya sangat lambat. Oke, ini contoh komputer analog. Kemudian yang kedua, komputer digital, di mana komputer digital digunakan untuk memproses discrete data, ya, berupa bilangan atau angka yang terputus-putus, dan akan mengenali data sebagai sinyal diskrit dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Keluaran dari komputer jenis ini bisa dalam bentuk angka, huruf, dan grafik atau gambar, di mana komputer jenis ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Nah, ini jenis komputer digital ya. Oke, kemudian ada komputer hybrid. Komputer hybrid adalah kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital, sehingga komputer jenis ini dapat melakukan pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer hybrid lebih cepat dibandingkan dengan komputer jenis digital. Nah, ini contoh dari komputer hybrid. Oke, kalau berdasarkan bidang masalah atau kegunaan, ya, ada special purpose komputer, di mana komputer jenis ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, sehingga hanya program tertentu saja yang dimasukkan dalam komputer ini. Misalnya, komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Oke, ini contoh special purpose komputer ya. Kemudian ada general purpose komputer. Nah, komputer jenis ini dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah, di mana komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan analog. Namun yang umum adalah komputer digital, misalkan komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Nah, ini contohnya general purpose komputernya seperti ini. Oke, kalau berdasarkan kemampuan komputer, ada small skala komputer, di mana disebut small skala mainframe komputer, ya. Kapasitas memorinya antara 64 kilobyte sampai dengan 8 megabyte. Dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Kemudian yang kedua ada medium skala komputer. Disebut juga sebagai medium skala mainframe komputer yang kapasitas memorinya antara 512 kilobyte dengan
sampai dengan 8 megabyte. Nah, untuk medium skala komputer di sini dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Kemudian yang ketiga adalah large skala komputer. Disebut large skala mainframe komputer atau mainframe komputer ya, karena apa? Bentuknya besar. Kapasitas memori antara 512 sampai dengan 8 megabyte. Di sini kecepatannya tinggi dan dapat menggunakan time sharing, yaitu pengguna komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu bersamaan. Oke, kalau kita lihat berdasarkan ukuran fisik komputer, ya ada komputer mini, di mana kapasitas memorinya antara 8 megabyte sampai 128 megabyte, menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Bersifat multi-user, yaitu sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Nah, kemudian yang kedua, ada komputer mikro. Disebut juga sebagai personal komputer ya atau PC, di mana kapasitasnya itu ada 16 kilobyte sampai dengan 1 megabyte. Menggunakan registernya 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Umumnya digunakan untuk single user. Oke, kita akan masuk ke generasi komputer, di mana generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959 yang mempunyai ciri-ciri satu menggunakan tabung hampa atau yang biasa disebut sebagai electronic vacuum tubes, di mana jumlah tabung hampa yang digunakan kurang lebih 18.000 tabung hampa, di mana berat tabung hampa itu kurang lebih 30 ton. Nah, banyak mengeluarkan panas dan juga kecepatan proses masih rendah. Penyimpanan data juga masih terbatas. Nah, contoh komputer generasi pertama itu ada Mark pertama, ya. Ini merupakan komputer pertama kali, ada Leo, Lion, Electronic Office, ada Univac 1, ada ENIAC, ada EDVAC, dan ada EDSAC. Oke, nah ini gambar dari vacuum tube ya. Nah ini ada bentuk ENIAC 1, kemudian ada ENIAC 2-nya. Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi pertama mengembangkan yang mengembangkan generasi pertama yaitu ada IBM, terkenal dengan Mark Computer Series-nya, ya. Ada Burroughs Magnetic Drum Computer tipe E101, ada RCA, ada Bisnec, dan ada Honeywell. Generasi kedua tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana ciri-cirinya itu menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Secara fisik paket ringan dan kecil dibandingkan generasi pertama. Nah, ini bentuknya sudah mulai mengecil ya dibandingkan waktu generasi pertama tadi. Penggunaan memori atau storage juga semakin besar, prosesnya bisa lebih cepat ya. Mulai digunakan online data processing dan mulai digunakan disk storage. Oke, ini ada sirkuit generasi kedua ya. Bentuk transistornya seperti ini. Oke, ini bentuk komputer generasi kedua seperti ini masih besar, cuman sudah lebih kecil dibandingkan generasi pertama ya. Oke, pabrik komputer yang memproduksi generasi kedua yaitu ada IBM seri 1400, ada 7070 sampai 7090, ada IBM 1600, NCR, ada seri 304, RCM model 501, dan Univac 3 serta Univac 1107. Oke, ini. Kemudian ada generasi selanjutnya 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya di sini menggunakan IC atau integrated circuit ya, di mana IC di sini merupakan kumpulan transistor yang dipadatkan dalam komponen elektronika, di mana ada beberapa IC yaitu ada SSI,
terdiri dari kurang dari 100 transistor, ada medium, antara 100 sampai 1000 transistor, LSI antara 1000 sampai 5000 transistor, untuk yang very large skalanya ada 50 di atas 50.000 transistor. Sedangkan untuk yang super large scale integration-nya di atas 500.000 transistor. Oke, ini ada bentuk IC-nya seperti ini. Nah, di sini juga menggunakan multi processing dan multi programming ya. Menggunakan visual display terminal serta menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Menggunakan MRC, Magnetic Ink Character Recognition. Oke, ini ada contoh komputer generasi ketiga. Nah, ini sudah lebih kecil lagi dibandingkan yang generasi kedua. Oke, pabrik komputer yang memproduksi generasi ketiga itu ada IBM seri 360, ada ACL 1900, ada Univex 1108, ada Univex 9000, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada generasi keempat itu sejak tahun 1970. Ciri-cirinya menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI, di mana teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS teknologi, merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam satu chip. Nah, chip ini disebut juga dengan CMOS, ya, chip metal oxide semiconductor, karena terbuat dari metal atau logam, ya, atau juga terbuat dari aluminium, melalui proses oksidasi dan bersifat semikonduktor. Oke, ini bentuk-bentuk mikroprosesornya seperti ini. Nah, contoh generasi keempat itu ada IBM 370, ada Intel 4004, ada Altair, Cray 1, ArcNet, ada Apple 2, ada Xerox Star. Oke, nah ini bentuknya sudah mulai mengecil lagi ya. Oke, oke, sekarang kita masuk ke generasi kelima, dimulai tahun 1995, di mana berkembangnya software baru, ya Microsoft Windows, ada OS 2, ada Linux, dan sebagainya. Komputer di sini sudah mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam AI ini dikembangkan sistem pakar, robot, dan sebagainya. Nah, ICOT, Institute for New Computer Technology di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, bisa mendiagnosa masalah, hemat energi, dan sebagainya. Nah, contoh imajinatif ya, komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 ya, Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, ya, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, ini bentuknya sudah semakin bagus ya di generasi kelima. Kemudian di generasi keenam, dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis, di mana robot yang disebut dengan biochip, di mana robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, jadi bisa kayak semacam di cloning ya. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Nah, ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Oke, nah ini
generasi ke-6 seperti ini. Jadi sudah semakin mengecil bentuk komputernya, terus kita juga nggak perlu pakai keyboard ya seperti ini. Nah, kemungkinan komputer masa depan secara prinsip ciri-ciri komputer masa depan adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan di antara bisa melihat, mendengar, berbicara dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Jadi seolah-olah kita manusia itu sudah digantikan dengan komputer ya. Nah, ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya juga ya kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung tanpa dengan manusia, dan bentuknya juga semakin kecil. Nah, yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Oke, prosesor AMD utama yang sangat menggambarkan Athlon K7 diperkenalkan pada Agustus 1959. Tanggapan Intel ya, nama Sandy Foster tidak dapat diharapkan lagi hingga akhir tahun 2000. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif dan seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Nah, ini AMD ya, prosesor AMD. Seperti model pada Pentium 2 yang rancangannya sepenuhnya milik AMD, soket tersebut disebut sebagai slot A. Nah, kecepatan clocknya 600 MHz, ada cache L2 mencapai 8 MB, ada cache L satunya 128 kilobyte, ada berisi 22 juta transistor, di mana pada Pentium 3 itu hanya 9,3 juta transistor. Nah, ini busnya jenis baru. Kemudian jenis bus sistem yang benar-benar baru yang pada versi pertama akan bekerja pada 200 MHz. Kecepatan RAM-nya 200 MHz merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertemuan pertama. Selanjutnya, jika ada yang mau tanyakan, kita akan masuk ke grup ya, ke grup chat di WhatsApp. Oke, demikian penjelasan dari saya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.